Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke bos, lanjut bos. Gas, gas. Bab 2331 sampai bab 2335. Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Aku akan baik-baik saja meskipun aku terkena beberapa kali." Saat ini, kekuatan bertarung Ye Junlin sangat menakutkan, dan dia bisa menghancurkan dunia dengan satu pukulan. Namun, untuk menahan kekuatan serangan ini, tubuhnya juga menjadi tidak bisa dihancurkan. Sambil mengembangkan kecepatan ekstrim dan kekuatan ekstrim, Anda secara tidak kasat mata dapat menciptakan fisik terkuat. Setidaknya Ye Junlin percaya bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya saat ini. Bahkan artefak sebelumnya, pedang surgawi dan pedang duniawi, tidak dapat menembus tubuhnya. Belum lagi yang lain, biarkan orang-orang ini melakukan beberapa pukulan, apa yang terjadi? Mutan mati datang dan menyerang Ye Junlin satu demi satu. Ye Junlin menolak dengan tepat, kemudian dia menghadapi serangan kritis dari mutan yang masih hidup. Semua serangan mengerikan menimpa Ye Junlin, seolah-olah itu akan mencabik-cabiknya. "Kubilang kamu belum enak badan, aku tidak bisa menahannya lagi," desak Ye Junlin. Serangan mutan yang masih hidup tidak menimbulkan kerugian nyata bagi Ye Junlin. Bahkan tidak menggaruk yang gatal, tapi dia tidak bisa menahannya. "Saya sudah lama ingin menghancurkan monster-monster ini." Ye Junlin benar seperti yang diharapkannya. Industri maya tidak bisa memantau setiap sudut hutan perawan. Mereka hanya bisa membuat keributan tentang mutan yang masih hidup dan orang-orang kuat yang berpartisipasi dalam tantangan tersebut. Sekarang selama dia membunuh monster mutan itu, Maya Industries akan segera mengetahuinya. "Tunggu sebentar, kami sedang berusaha," kata Ming Xie Shen dan yang lainnya. "Masih sulit untuk mengganggu perangkat mutan yang masih hidup ini. Bagaimanapun, kekuatan sejati Ye Junlin tidak dapat diungkapkan." Bang! 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 Mutan yang masih hidup berkumpul semakin banyak, dan mereka tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama melihat Ye Junlin baik-baik saja. Semua orang menjadi marah. Serangan-serangan menjadi lebih sering dan brutal. Ye Junlin sangat marah. "Berikan wajah, jika kamu sedang terburu-buru. Aku akan mencabik-cabik kalian semua di hutan purba ini, sebanyak yang kamu mau." "Apakah kamu baik-baik saja?" Nada suara Ye Junlin sudah sangat marah. Ming Xie Shen dan yang lainnya belum menjawab, tetapi hanya ada sedikit gerakan di sekitar. Li Ziran dan yang lainnya tiba, King Long dan yang lainnya, Jian Xishan dan lainnya, Xiao Feng dan yang lainnya juga segera bergegas dari segala arah. Saat mereka pertama kali tiba, hal pertama yang mereka lihat adalah monster mutan sedang mengepung Ye Junlin. Lusinan monster berkumpul, seolah ingin mencabik-cabik Ye Junlin dan memakannya. Boom! Otak semua orang berdengung. Ye Junlin memang berada dalam bahaya yang ekstrim. Jika semua orang datang lebih lambat, aku khawatir aku bahkan tidak bisa melihat tubuh utuh Ye Junlin. Baru saja bertarung melawan monster mutan ini, mereka semua tahu betapa kuatnya mereka. Begitu banyak orang yang mengepung Ye Junlin sendirian. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Ingin. Semua orang cemas. "Raja kedatangan, Tuan." Bos, Li Ziran dan yang lainnya segera bergegas maju. Boom, boom, boom. Semua orang menggunakan yang terbaik untuk melawan semua mayat hidup bermutasi yang mengepung Ye Junlin. "Selamatkan Ye Junlin." Ye Junlin hampir menangis. Kelompok idiot ini, Ming Xie Shen, terlalu tidak efisien dalam melakukan sesuatu. Cepat dan cepat, Li Ziran dan yang lainnya datang untuk menyelamatkannya. Biarkan mereka secara keliru berpikir bahwa mereka sedang diintimidasi oleh mutan yang masih hidup, dan membuat mereka secara keliru berpikir bahwa mereka menyelamatkan diri mereka sendiri. Li Ziran menangis saat melihat pakaian Ye Junlin yang compang-camping. "Untungnya, mereka merespons dengan cepat dan menyelamatkan kami dengan cepat. Kalau tidak,
Ye Junlin pasti akan mati, itu adalah kelalaian mereka. Ye Junlin tidak diberi perlindungan yang cukup. Evakuasi, bawa bos keluar dari sini dulu, perintah King Long. Untungnya, hutan perawan cukup luas. Segera semua orang melarikan diri ke tempat yang aman. Semua orang saling menyemangati. Kami menyelamatkan guru, bos lagi. Semua orang tampak sangat bersemangat. Ye Junlin menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Sekarang semakin tidak jelas. Lagi pula, biarkan mereka melihat diri mereka sendiri hampir dicabik-cabik oleh mutan yang masih hidup. Dia pasti diintimidasi karena dia pikir dia lemah. Ini semua kesalahan Ming Xiesen dan yang lainnya. Jika hal ini diselesaikan lebih awal, saya akan memotret semua hal ini. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ye Junlin tampak kesal. Jika Ming Xiesen dan yang lainnya berada di depannya, Ye Junlin harus menendang mereka beberapa kali. Ekspresi kesal Ye Junlin berubah pikiran di mata semua orang. Biarkan semua orang berpikir bahwa ini adalah kesadaran mendalam Ye Junlin tentang kenyataan bahwa kekuatannya saat ini lemah, menghadapi situasi berbahaya dan putus asa. Dia tidak punya pilihan selain pasrah pada nasibnya. Bagaimanapun juga, dia adalah penyelamat mantan raja yang membunuh semua orang. Tapi sekarang dia dalam bahaya, dia tidak punya cara untuk mengatasinya, dan bahkan semua usahanya tidak berpengaruh. Pada akhirnya, itu diselamatkan oleh seseorang. Hanya dalam kesulitan seperti ini orang bisa bangun. Hanya dengan cara itulah kita dapat meninggalkan masa lalu dan mengolah masa kini. Meskipun Ye Junlin dalam bahaya sekarang, tapi Li Ziran dan yang lainnya mencapai tujuan mereka. Biarkan Ye Junlin benar-benar merasakan hidup dan mati, dan dia akan bangun. Fakta brutal selalu lebih meyakinkan daripada khotbah. Kami semua bertanggung jawab atas masalah ini. Kamilah yang gagal memberikan perlindungan yang memadai. Kami hampir membahayakanmu. Li Ziran menyalahkan dirinya sendiri. Namun, dia tersenyum dan mengubah topik. Junlin, apakah kamu sekarang memahami kesenjangan antara masa lalu dan masa kini? Ye Junlin mengangguk, memang ada celah. Beri saya beberapa seperti ini di masa lalu, dan mereka dapat menghancurkan dunia. Sialan. Maksud Ye Junlin, tidak ada produk eksperimental seperti itu sebelumnya. Jika sebelumnya hanya ada sedikit, itu akan cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun di telinga semua orang, sepertinya Ye Junlin telah mengakui kesenjangan antara masa lalu dan zaman modern. Dia mulai perlahan menerima era ini. Menyadari kekurangan saya sendiri, saya harus merelakan semua yang telah saya lakukan sebelumnya. Li Ziran tersenyum, jadi, setelah kamu kembali ke Junlin, kamu harus melatih keterampilan modern dengan keras. Ketika kamu menyadari kesenjangannya, kamu harus bekerja keras. Xiao Feng tersenyum. Benar, guru, lihat apa yang baru saja kamu lakukan. Kamu tidak bisa menghadapi monster Andit sama sekali. Kami baik-baik saja. Kami hampir tidak bisa mengatasinya. Tidak baik mendengar bahwa master diselamatkan oleh muridnya. Kamu harus meningkatkannya secepat mungkin. Mereka menyatakan fakta, bertemu dengan orang kuat setingkat ini, Ye Junlin benar-benar tidak berdaya dan hanya bisa dipukuli dan disiksa. Dan mereka bisa menyelesaikannya dan menerobos pengepungan. Ini jelas merupakan kesenjangan. Jika Ye Junlin ingin menyelamatkan mukanya, dia akan berlatih keras ketika dia kembali dan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Daripada diselamatkan oleh saudara magangku seperti ini. Tidak ada yang bisa kehilangan muka. Ini masih merupakan realisasi yang mendalam, namun mustahil. Tidak peduli apa keterampilan magangnya, apa jenis keterampilan saudaranya. Tidak ada yang memalukan. Hal yang paling memalukan adalah diselesaikan berulang kali oleh para magang. Melihat Ye Junlin, Li Ziran dan yang lainnya tersenyum bahagia. Saya merasa rencananya telah selesai. Ye Junlin sudah bangun. Sekarang tujuan kita tercapai, maka Junlin tidak bisa bertindak sendiri. Kata Li Ziran. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan?
Kita tidak bisa semua berputar di sekitar bos, kan? Qilin bertanya, kali ini kami datang ke hutan perawan dengan dua tujuan. Satu telah tercapai, semua orang ingin mengalaminya selanjutnya. Tidak mungkin untuk berputar di sekitar Ye Junlin sendirian. Bagaimanapun, kesempatan ini terlalu langka. Li Ziran tersenyum, aku sudah memikirkannya sebelum datang. Bagaimana menurutmu? Kami bergiliran, kita semua dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari 3 orang. Setiap kelompok menghabiskan sekitar setengah hari bersama Junlin, satu kelompok bergiliran, kecuali satu kelompok yang melindungi King's Landing. Semua orang dapat bergerak dan berlatih dengan bebas. Kita akan bertemu ketika waktu kelompok Anda tiba. Yang lain berkata satu demi satu. Saya mengerti, tidak. Saya mau untuk bertindak sendiri. Saat ini, suara Ye Junlin tiba-tiba terdengar. Semua orang memandangnya dengan bingung. Dia baru saja mengalami situasi putus asa antara hidup dan mati. Dan dia masih harus bertindak sendiri. Apakah kamu sakit? Ataukah pencerahan saja tidak cukup? Dia belum menyadari bahwa dia lemah. Tapi bagaimana mungkin? Ye Junlin baru saja diintimidasi seperti itu. Dia akan dicabik-cabik oleh monster-monster itu. Bagaimana Ye Junlin bisa bertindak dengan semua orang? Dia punya hal lain yang harus dilakukan. Tidak bertindak sendirian sebelumnya mengharuskanmu menjalani situasi hidup dan mati, memahami kelemahanmu sendiri, dan mengenali kekuatanmu saat ini. Tidak perlu sekarang. Terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Semua orang akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Aku, Suzaku, dan Dewa Racun berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Mari kita mulai dulu. Yang lain bebas berlatih. Setelah 6 jam, semua orang akan mengirimkan sinyal untuk berkumpul. Oke, ayo pergi. Akhirnya, Li Ziran, Dewa Racun Suzaku, dan 2 pria lainnya pertama-tama melindungi Ye Junlin. Semua orang juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada 1 orang super kuat dan sekelompok 2 orang kuat. Semua orang menyebar. Ye Junlin tidak berdaya. Ikuti Li Ziran dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Benar saja, sebelum dia melangkah beberapa langkah, mayat hidup yang bermutasi muncul di depannya. Li Ziran tersenyum ketika melihat ini. Lihat, jika Anda bertindak sendiri, hidup Anda mungkin dalam bahaya segera setelah Anda pergi. Ikuti kami. Itulah cara untuk bertahan hidup, ya, bos. Anda harus mengikuti kami, ini dia. Ada bahaya di mana-mana, kata Suzaku. Dewa Racun juga berkata, Dewa jahat. Orang-orang ini sangat jahat, racunku tidak berguna bagi mereka, kamu masih harus berhati-hati. Ye Junlin tersenyum, apa yang menakutkan tentang ini? Aku sudah membunuh makhluk ini sebelumnya, itu pasti lebih dari 10.000. Kamu, semua orang memandang Ye Junlin dengan aneh. Ini bukan soal ragu atau tidak, ini adalah pertanyaan yang sangat mustahil. Monster andit mutan semacam ini seharusnya menjadi yang pertama kali di dunia, bukan? Semua orang belum pernah melihatnya sebelumnya. Saya belum pernah mendengar keberadaan seperti itu. Dari mana saya bisa bertemu Ye Junlin, 3 tahun yang lalu? Jika dia melihat monster andit ini sebelumnya, dia pasti sudah mati. Dia terjebak selama 3 tahun berikutnya. Di mana seseorang dapat bertemu monster-monster ini dan membunuh puluhan ribu monster tersebut. Bagaimana bisa? Bukannya mereka belum pernah mencoba monster semacam ini sebelumnya. Masing-masing dari mereka begitu kuat hingga mereka akan mati. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa membunuh siapapun. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjatuhkan mereka. Membunuh puluhan ribu dari mereka, tak terbayangkan. Kecuali itu adalah tipe makhluk yang bisa mematahkan pedang surgawi dengan 2 jari. Kalau tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Keterampilan membual Ye Junlin sungguh luar biasa. Anda berani membual tentang hal semacam ini, membunuh salah satu dari mereka hanyalah sebuah bualan. Lagi pula, bahkan Xiao Feng Qilin, yang berada di urutan teratas daftar dewa, tidak dapat melakukannya. Membunuh puluhan ribu dari mereka akan sangat keterlaluan.
Mereka bertiga memandangnya dengan aneh. Tidak apa-apa, bosmu hanya bercanda untuk menenangkan suasana tegang. Li Ziran tersenyum, ya, suasana tegang seperti ini sungguh menenangkan. Suzaku dan keduanya tersenyum. Ye Junlin merasa tidak senang saat mendengar ini. Karena kamu tidak percaya, maka aku akan membunuh beberapa untuk kamu lihat. Ye Junlin berkata dengan dingin, ini. Mendengar ini, wajah Li Ziran dan yang lainnya berubah drastis. Mereka benar-benar mengira Ye Junlin sedang bercanda. Aku tidak menyangka dia akan datang secara nyata. Mereka bertiga tercengang, tidak tahu harus berbuat apa sejenak. Saya tidak tahu harus berkata apa, saya hanya bisa melihat. Ye Junlin melangkah maju selangkah demi selangkah. Beberapa orang mati yang bermutasi 1000 meter jauhnya bergegas ke arahku seperti orang gila. Kakak ipar, lihat, Suzaku meminta petunjuk apakah harus mengambil tindakan atau apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat dulu, Li Ziran ingin melihat obat apa yang Ye Junlin jual di labu. Bagaimana jika dia benar-benar bisa membunuh monster-monster ini? Belum tentu. Li Ziran dan yang lainnya memilih untuk diam dan menyaksikan Ye Junlin mengambil tindakan. Melihat sekelompok monster yang bergegas ke arahnya, Ye Junlin tersenyum. Sekelompok sampah, apakah kamu sudah melakukannya? Aku seharusnya bisa melakukan pembunuhan besar-besaran sekarang, kan? Ye Junlin bertanya pada Ming Xiesen dan yang lainnya melalui komunikator. Masih tidak berhasil, beri kami sedikit waktu lagi. Maya Industries terlalu kuat. Terdengar suara tertekan dari Dewa Jahat. Ye Junlin sangat marah. Dibandingkan dengan Zhu Kui dan Si Tianwang sebelumnya, Dewa Jahat ini adalah sampah, butuh waktu lama dan Anda masih belum bisa menyelesaikannya. Menggiling dan berkicau, Ye Junlin akan mengutuk. Jika Ming Xiesen tidak bisa mengatasinya, Ye Junlin tidak bisa mengambil tindakan. Begitu dia pindah, dia langsung terpapar ke Maya Industries. Jadi saya belum bisa mengambil tindakan. Ketika Ye Junlin ingin mengutuk, beberapa mutan yang masih hidup telah bergegas mendekat. Rasa haus mereka akan darah sungguh mengerikan. Melihat jarak kedua sisinya kurang dari 10 meter. Li Ziran dan 3 orang lainnya juga menjadi gugup. Jantung mereka hampir berdebar-debar. Mereka bertiga gugup dan siap menyelamatkan kapan saja. Tapi di saat yang sama, ada juga sedikit harapan. Bagaimana jika Ye Junlin bangkit dan membunuh monster-monster ini? Di bawah mentalitas ambivalen ini, mereka menatap Ye Junlin. 5 meter pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba berbalik dan berkata, lari. Puff, Li Ziran dan 3 lainnya hampir memuntahkan darah. Saya telah menunggu lama dan menantikannya sejak lama. Hasilnya berjalan, tapi Ye Junlin kabur. Mereka hanya bisa lari kecewa, tidak terlalu. Saya hampir tidak punya ekspektasi terhadap hal ini, jadi saya tidak bisa mengatakan saya kecewa. Aku baru saja memberitahumu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk membunuh monster andit ini, itu hanya lelucon untuk meringankan suasana bagi semua orang. Li Ziran tersenyum tak berdaya. Bos pasti melihat kita semua ada di sini. Jadi dia berusaha merasa berbahaya. Kata Suzaku, ya, setidaknya kamilah jaminannya. Semua orang berlarian dan mengobrol. Ye Junlin tetap diam sepanjang waktu. Tidak tahu malu, sayang sekali, ini semua salah Hades. Anak ini telah menyebabkan dirinya kehilangan orang 2 kali. Tujuan pengelompokan Li Ziran adalah untuk melindungi Ye Junlin sebagai trio. Jadi ketika mereka bertemu dengan mayat hidup yang bermutasi, mereka berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Hanya ketika mereka sendirian, barulah mereka akan menghadapi mutan yang masih hidup dan mati ini secara langsung. Sepanjang seluruh proses, Ye Junlin memikirkan tentang bagaimana melepaskan diri dari orang-orang ini dan mulai bertindak sendiri. Sekarang niat Maya Industries tidak jelas. Li Chengmin dan yang lainnya tidak memiliki informasi pasti di luar. Menghindari sepanjang jalan, 6 jam berlalu dengan cepat. Saatnya Li Ziran membuat ketiga kelompok ini harus pindah ke grup berikutnya.
Kelompok kedua adalah Qilin berpasangan dengan Yao Xishan dan mantan murid Ye Junlin, Zhou Ke. Hati-hati, cobalah menghindar dan jangan melakukan kontak. Li Ziran sedang menyampaikan beberapa pengalaman kepada mereka. Dimengerti, Qilin dan tiga lainnya mengangguk. Ye Junlin masih memikirkan cara menyingkirkan orang-orang ini. Saat ini, sebenarnya belum ada solusi yang baik. Tidak bisa menghilangkannya. Oke, ayo kita mulai. Bos, ayo pergi. Kata Qilin. Saat ini, pengalaman di hutan purba berlangsung dengan kejam. Dapat dikatakan bahwa korban jiwa tidak terhitung banyaknya. Dan di kapal induk di suatu tempat di laut, Maya Industries mengamati semua perkembangan. Apakah Ye Junlin ini belum mati? Seorang eksekutif senior industri Maya tiba-tiba menemukan jejak Ye Junlin dan bertanya dengan heran. Tidak, Ye Junlin dilindungi oleh sejumlah besar orang kuat dari daftar dewa, dia tidak bisa mati apapun yang terjadi. Kata seorang bawahan, benarkah itu masalahnya? Selanjutnya, bongkar semua orang kuat yang melindungi Ye Junlin, aku tidak percaya Ye Junlin tidak bisa dibunuh, lulus perintahku, kirim 10.000. Mutan yang masih hidup, bunuh Ye Junlin dan orang-orang kuat di sekitarnya semuanya dibongkar satu persatu. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Ye Junlin. Maya Industries sebenarnya membantu dia, benar-benar terserah yang Anda pikirkan. Ye Junlin tidak pernah menduganya, tapi niat awal Maya Industries adalah membiarkannya mati. Maya Industries tidak menyerang Ye Junlin sebelumnya. Itu karena Ye Junlin terkena pisau dan efek elemennya. Sekarang mereka telah disembuhkan oleh zat baru dari laut dalam, dan sekarang mereka memiliki kesempatan, mereka secara alami akan membunuh Ye Junlin. Sekarang, Qilin dan dua lainnya menghindar bersama Ye Junlin. Melihat ketiga orang itu berlumuran darah, Ye Junlin bertanya, apakah mereka semua terluka? Ya, itu hanya luka kecil, bukan apa-apa. Qilin dan yang lainnya tidak peduli. Jika kita menghindarinya saja, di hutan purba ini, yang kuat di daftar dewa masih memiliki keuntungan besar, kita hampir 100% bisa menghindari monster andit ini, tapi kita di sini untuk mengalami dan meningkatkan, kita harus saat menghadapi. Mereka langsung saja, yang kamu pikirkan adalah bagaimana mengalahkan mereka, bukan melarikan diri, cedera itu normal. Kata Yao Xishan dan muridnya Zhou Keye. Yao Xishan yang terkenal dengan body skill-nya sebenarnya mempraktikkan metode ofensif di era ini. Mungkin menurutnya lebih bermanfaat. Ye Junlin mengangguk. Ini memang benar, ini bukan benteng logam grup Sansing. Ini hanya tempat yang sangat besar, dan akan dikepung seiring waktu. Tapi hutan purba ini terlalu besar. Bahkan jika Anda memasukkan jutaan mayat hidup yang bermutasi, itu tidak akan menimbulkan keributan. Tidak seintensif itu. Jika Anda ingin melarikan diri, pembangkit tenaga listrik teratas di daftar dewa dapat dengan mudah melakukannya. Belum lagi saat ini, diperkirakan jumlah mutan hidup mati yang diinvestasikan Maya Industry hanya sekitar 100.000. Bahkan belum, melarikan diri itu mudah. Tetapi banyak pria kuat yang datang untuk mengalaminya, dan mereka harus kuat dan positif, dan mereka pasti tidak akan melarikan diri. Sejauh ini ia masih memikirkan apa tujuan industri Maya. Apa sebenarnya yang akan mereka lakukan? Ngomong-ngomong, biarkan aku memeriksanya. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai memeriksa luka Qilin dan yang lainnya. Setelah memeriksanya, dia menghela nafas lega. Sepertinya bukan itu yang dia pikirkan. Pada awalnya, Ye Junlin memikirkan kemungkinan industri Maya menggunakan kelompok mutan yang masih hidup untuk melukai semua orang kuat yang datang untuk menantang. Luka adalah elemen khusus yang menyerang mereka, jadi semua orang setara dengan kematian. Maya Industries kemudian mengambil alih solusi untuk elemen ini sendiri. Dengan cara ini, sebagian besar orang berkuasa dalam daftar dewa semu berada di bawah kendali mereka. Mereka menggunakan obat penawar untuk mengendalikan orang-orang ini dan bekerja untuk mereka. Oleh karena itu,
Ye Junlin segera memeriksa luka mereka untuk melihat apakah mereka diserang oleh elemen khusus ini. Hasilnya tidak, diperkirakan akan lebih sulit untuk melakukan ini. Serangan dari mutan yang mati hidup terbatas, dan setelah mutan yang mati hidup menggunakan elemen khusus ini, ia akan ditemukan dengan cepat. Jika seluruh dunia mengetahuinya, industri maya akan menjadi musuh publik dunia. Akan ada pertentangan di seluruh dunia. Ini bukan hal yang baik bagi industri maya. Oleh karena itu, mustahil bagi mereka untuk mengambil risiko melakukan hal ini. Lalu Ye Junlin salah, ini bukanlah tujuan industri maya. Lalu akan jadi apa ini? Kepala Ye Junlin sangat besar. Bos, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu punya cara untuk menghadapi monster andit ini? Qilin mengira Ye Junlin sedang memikirkan hal ini. Ye Junlin berkata tanpa mengangkat kepalanya, "Ya, apa ini? Saya tidak tahu berapa banyak yang telah saya bunuh." Qilin, dewa jahat, ... Mereka seharusnya tidak bertanya. Ye Junlin hanya bisa sesumbar. Ada apa? Ye Junlin menyentuh hidungnya. Gemuruh. Tapi pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar. Ini seperti ribuan tentara yang berlari ke depan. Dari kejauhan, mereka melihat pergerakan besar di hutan di depan, dan sejumlah besar mutan yang masih hidup menyerang. Bersambung.